Korea Selatan mengizinkan pengurangan pembayaran KF-21 Boramae karena ketakutan terhadap Indonesia. Proyek KF-21 Boramae adalah proyek kerjasama antara Korea Selatan dan Indonesia untuk mengembangkan pesawat tempur ala Korea dari tahun 2015 hingga 2026. KF-21 Boramae, yang akan segera memasuki fase produksi massal, pernah mengalami penundaan oleh Korea Selatan meskipun Indonesia telah siap bekerja sama. Menurut Sonajakarta.com yang mengutip dari antara edisi tanggal 16 Mei tahun 2013, Korea Selatan sempat secara sepihak menunda program KF-21 Boramae bersama Indonesia. Beberapa bulan lalu, Korea Selatan secara sepihak menunda peluncuran program KFXI-FX1, proyek ambisius lompatan besar sekaligus jalan pintas perancangan dan pembuatan pesawat tempur generasi 5+ antara negara itu dan Indonesia justru pada saat tahap penilaian awal telah selesai ditempuh. Padahal tahap penilaian awal itu menyatakan program KFXI-FX ini sangat layak diteruskan, baik dari sisi rancang bangun, teknologi, biaya, kemampuan lain, hingga kemauan politik kedua negara. Skema pembiayaan dari kedua negara juga telah disepakati untuk proyek yang diharapkan mulai digulirkan pada 2015, jelas antara. Penundaan proyek KF-21 Boramae ini awalnya membuat Indonesia kecewa karena telah antusias untuk mengikuti proyek pembuatan jet tempur canggih tersebut. Apalagi, Indonesia tahu bahwa Korea Selatan memilih mengembangkan KF-21 Boramae bersama Indonesia setelah harapan mereka untuk mendapatkan F-22 Raptor tidak tercapai karena dikalahkan oleh Jepang. Korea Selatan sejak awal sangat menginginkan untuk membeli F-22 Raptor, mengingat kondisi keamanan regional yang cukup tinggi terkait agresivitas dan sensitivitas tetangganya, Korea Utara. Namun, Amerika Serikat lebih memilih untuk menjual Raptor tersebut kepada Jepang. Sejalan dengan penolakan Amerika Serikat, Korea Selatan kemudian meluncurkan program KFX, belakangan mengajak Indonesia karena Indonesia mulai melihat Korea Selatan sebagai sumber persenjataan, jelas antara kala itu. Indonesia sepakat untuk menanggung biaya sebesar 1,6 triliun won, atau sekitar 20% dari total biaya proyek sebesar 8,1 triliun won, serta menerima transfer teknologi KF-21 Boramae dari Korea Selatan. Namun, dikutip dari Zonajakarta.com yang mengacu pada hani.co.kr edisi tanggal 8 Mei tahun 2024, Indonesia disebut terus menunda pembayaran bagiannya, dan baru-baru ini mengusulkan kepada pemerintah Korea bahwa Indonesia hanya akan membayar 600 miliar won dengan syarat pembayaran penuh dilakukan pada tahun 2026. Menurut The Jongang Ilbo edisi tanggal 8 Mei tahun 2024, DAPA Korea Selatan mengumumkan kelanjutan pembayaran biaya proyek KF-21 Boramae dari Indonesia. Administrasi Program Akuisisi Pertahanan menyatakan pada tanggal 8, Indonesia mengusulkan penyesuaian kontribusinya dengan membayar 600 miliar won pada tahun 2026, ketika pengembangan sistem KF-21 selesai, dan kami sedang melakukan penyesuaian seperti yang diusulkan. Ia juga menambahkan, kami juga akan menyesuaikan nilai transfer teknologi ke Indonesia sejalan dengan besaran kontribusi yang disesuaikan. Setelah berkonsultasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pertahanan Nasional dan Kementerian Strategi dan Keuangan, DAPA akan mengambil keputusan akhir pada pertemuan Komite Promosi Proyek Pertahanan yang diadakan paling cepat pada akhir bulan ini, jelas media Korea tersebut seperti dikutip Sonajakarta.com. Menurut DAPA, Indonesia awalnya memutuskan untuk membayar 1,6 triliun won, setara dengan 20% dari total biaya pembangunan, pada tahun 2026. Namun, sejauh ini baru 400 miliar won yang telah dibayarkan, dan baru-baru ini diusulkan untuk membayar tambahan 200 miliar won. Keputusan DAPA Korea Selatan ini ibarat buah si malakama. Meskipun di satu sisi merugikan, Korea Selatan tidak ingin proyek KF-21 Boramae mengalami penundaan karena keterlambatan Indonesia dalam menyetor dana, yang bisa menyebabkan kerugian lebih besar dalam pengembangan proyek. Mengenai alasan keputusan untuk menerima kegagalan Indonesia dalam memenuhi tanggung jawabnya, Noh Ji-men, Kepala Divisi Proyek Pesawat Tempur Korea DAPA, mengatakan, jika Indonesia tidak membayar kontribusi dan keterlambatan pengambilan keputusan terus berlanjut selama periode pengembangan sistem dan penerapannya, hal itu juga dapat mempengaruhi penerapan KF-21. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah ini sekarang dan fokus pada pengembangan sistem daripada menghabiskan waktu untuk mengumpulkan lebih banyak kontribusi, jelas De Jongang.
Pengurangan kontribusi Indonesia membuat Korea Selatan harus menanggung kerugian finansial. Tentu saja, Korea harus menanggung kerugian ini, sehingga beberapa orang berpendapat bahwa ada kemungkinan terjadi pelanggaran kepercayaan. Mengenai hal ini, seorang pejabat dari DAPA mengatakan, kami telah memikirkannya, namun proyek pembangunan harus dilaksanakan dengan tanggung jawab dan risiko, dan jika kami mengecualikan risiko, kami tidak dapat mengambil satu langkah pun ke depan, jelas media Korea tersebut. Korea Selatan rupanya mengambil keputusan merugikan ini bukan tanpa alasan. Seteru Korea Utara tersebut sangat mempertimbangkan Indonesia sebagai negara terkemuka di ASEAN, seorang pejabat tinggi pemerintah mengatakan, sulit untuk mengabaikan pengaruh Indonesia sebagai negara terkemuka di ASEAN, dan menambahkan, harap dipahami bahwa ini adalah keputusan yang diambil setelah banyak pertimbangan, jelas De Jongang. Ketakutan Korea Selatan terhadap Indonesia juga didorong oleh posisi Indonesia sebagai pelanggan alutsista yang cukup disegani. Dalam materi yang dibagikan kepada wartawan hari ini, DAPA menjelaskan, Indonesia, yang memiliki kemitraan strategis khusus, merupakan mitra utama dalam industri pertahanan dan ekonomi, dan menambahkan, ada kasus di mana KT-1, T-50, dan kapal selam telah diekspor ke Indonesia, lanjut media Korea tersebut.